Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada DPPM Universitas Muhammadiyah Gresik yang memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan diseminasi penelitian pada tahun 2022. Perkenalkan, saya Anita Handayani, SCMSM. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada penelitian kali ini, judul penelitian yang saya angkat di sini adalah determinan nilai perusahaan melalui return saham pada perusahaan otomotif di Indonesia. Pendahuluan. Fenomena yang diangkat pada penelitian ini adalah yang pertama, adanya persaingan perusahaan yang ketat pada saat ini sehingga perusahaan dituntut untuk peka terhadap setiap peluang yang ada, khususnya bagi perusahaan yang bersifat publik. Perusahaan yang bersifat publik di sini harus mempertahankan kinerjanya karena di sini akan bermanfaat kepada seluruh pemegang saham. Sehingga para perusahaan perlu untuk melakukan pengelolaan perusahaan dengan sebaik-baiknya, khususnya berkaitan dengan kebijakan pendanaan, kebijakan investasi, dan kebijakan dividen. Hal ini tak terkecuali untuk perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwasanya perkembangan industri otomotif di Indonesia sedang mengalami kenaikan. Kemudian, industri otomotif merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam hal sektor manufaktur. Hal ini didukung dengan data bahwasanya pada Oktober 2019 penjualan di Indonesia mengalami penurunan 11%. Data menurut gaikindo.or.id. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan fenomena fenomena tentang pendahuluan, di mana salah satu selain fenomena yang disampaikan di sebelumnya itu adanya inkonsistensi penelitian dari beberapa penelitian yang menyatakan bahwasannya ada beberapa yang berbeda variabelnya, begitu pula hasilnya yang terkait dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini penting untuk diperhatikan karena nilai perusahaan ini bisa mencerminkan bagaimana kondisi perusahaan. Apakah perusahaan di sini dalam kondisi yang baik atau tidak. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini kami menggunakan beberapa variabel, diantaranya adalah debt to equity ratio, di mana di sini menurut Yanto 2010 halaman 2022 menyatakan bahwasannya dari ini merupakan proksi dari struktur modal, di mana ini merupakan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kemudian variabel berikutnya menggunakan EPS menurut Kasmir 2013 halaman 104 bahwasanya rasio ini adalah mencerminkan jumlah uang yang didapatkan dari lembar saham yang dimiliki oleh investor. Kemudian untuk return saham di sini merupakan menurut Samsul 2006 bahwasanya persentase yang berasal dari modal awal untuk investasinya. Kemudian pada penelitian ini nilai perusahaan di sini menggunakan price to book value, di mana di sini merupakan nilai aset perusahaan yang tertera pada laporan keuangan perusahaan dan dihitung dengan mengurangkan kewajiban perusahaan dari asetnya. Nah, kemudian berikut ini adalah kerangka konseptualnya, di mana di sini kita menggunakan dua variabel X, yaitu debt to equity ratio, kemudian earning per share, return saham, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Kemudian di sini konsep teorinya yaitu hubungan DAR dengan return saham. Di sini ada Purwita Jati dan Putra 2016 yang menyatakan bahwasanya DAR itu berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Kemudian hubungan IPS dengan return saham di sini didukung oleh Hermi dan Kurniawan 2011, Nuryana 2013 yang menyatakan bahwasanya IPS memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian return terhadap nilai perusahaan di sini didukung oleh Sulaiman dan Handi, Astohar 2010, Pamandanu dan Safdar 2013. Yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwasannya yang ada itu adalah return saham terhadap nilai perusahaan. Sehingga yang menjadi topik di sini adalah Sulaiman, Handi, Astohar, Pamandanu, dan Safdar ini merupakan penelitian yang Y-nya ini adalah return saham. Yang menjadi keterbatasan di sini adalah return saham terhadap nilai perusahaan di sini membutuhkan perhatian khusus. Kemudian hubungan DER dengan nilai perusahaan, Marlina 2012 menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh pada nilai perusahaan, kemudian IPS dengan nilai perusahaan, Permana 2010 menyatakan bahwa IPS memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan metode penelitian. Metode penelitian ini adalah kuantitatif, kemudian di sini kita menggunakan 12 perusahaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sehingga data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 60 data. Dengan menggunakan teknik analisis data adalah analisis PET, kemudian dengan menggunakan uji-uji, misalnya uji normalitas, ada autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolineritas, uji T, dan koefisien determinasi. Kemudian untuk hasil penelitiannya bagaimana? Pada penelitian ini, bahwasannya uji-uji yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini semuanya sudah memenuhi kaidah-kaidah untuk penelitian. Misalnya yang pertama yaitu interpretasi hasil DER terhadap return saham. Di sini menunjukkan bahwasannya DER ini memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap return saham. Jadi semakin tinggi DER, maka return sahamnya akan semakin turun. Berarti logikanya adalah karena DER ini merupakan proksi dari struktur modal, di mana struktur modal ini merupakan perimbangan antara hutang dengan modal sendiri. Jadi ketika perusahaan ini menggunakan hutang yang tinggi, maka return saham akan rendah. Mengapa demikian? Karena para investor ini juga mewanti-wanti atau mencari safety bahwasannya jika perusahaan yang menggunakan banyak hutang, risikonya juga akan tinggi. Maka sehingga di sini pengaruhnya adalah negatif. Dan pada hasil ini didukung oleh Gunadi Kusuma pada tahun 2015, Asmirato 2016, serta Devi dan Artini 2019. Kemudian yang kedua, di sini ada interpretasi hasil antara IPS dengan return saham, di mana di sini hasilnya adalah IPS berpengaruh positif dan tidak signifikan. IPS di sini semakin tinggi IPS, maka return sahamnya juga akan semakin tinggi. Tetapi di sini IPS tidak bisa menentukan return saham. Ya, karena di sini adalah return saham itu besar kecilnya return saham dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas investor itu dalam melakukan jual dan beli. Hal ini didukung oleh Nur Rahman dan Zulaika 2013, Rahmawati 2017, serta Supriyanti Kasari dan Utami pada tahun 2019. Selanjutnya untuk interpretasi DER pada nilai perusahaan, DER di sini memiliki hubungan yang negatif signifikan. DER di sini hutang, kemudian nilai perusahaan adalah price to book value. Di sini bahwasanya semakin tinggi hutang yang digunakan maka bisa menurunkan nilai perusahaan. Kenapa? Karena semakin banyak hutang maka risikonya juga akan semakin tinggi. Sehingga para investor juga berpikir bahwasanya perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi maka risikonya tinggi. Kemudian para investor juga berpikir bahwasanya tidak mungkin akan menempatkan dananya pada perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi.
Hal ini didukung oleh Sukoco 2013, Dhani 2015, serta Kahvi, Pratomo, dan Aminah pada tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya yaitu IPS pada nilai perusahaan. Di sini hasilnya adalah negatif dan signifikan. Bahwasannya semakin tinggi IPS, ya, semakin tinggi IPS, maka nilai perusahaannya akan semakin turun. Nah, hal ini berkaitan dengan para investor itu sebenarnya lebih suka jikalau laba perusahaan yang diperoleh itu digunakan atau dikembalikan lagi sebagai bentuk investasi. Jadi tidak tidak kembali dalam bentuk laba per lembar saham perusahaan. Hal ini didukung oleh Dhani 2015, Sukaina 2015, Ogita 2018. Nah, kemudian ini adalah interpretasi hasil return saham pada nilai perusahaan, hasilnya adalah positif dan signifikan. Di sini diketahui bahwasannya semakin tinggi return saham, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah semakin tinggi return saham, maka nilai perusahaan juga akan tinggi. Kenapa? Ketika perusahaan itu mampu memberikan return yang baik kepada para investor, maka oleh investor dinilai bahwasanya perusahaan itu dalam kondisi yang baik, sehingga bisa mendongkrak atau menggerak nilai perusahaan. Kemudian hal ini didukung oleh Abidin pada tahun 2017. Kemudian untuk yang hasil yang mediasi, di sini terlihat bahwasanya DER, ya, hasilnya adalah tidak signifikan, tidak mampu memediasi DER ke nilai perusahaan. Kemudian untuk yang IPS, di sini dia hasilnya juga sama, yaitu IPS tidak bisa memediasi return saham terhadap nilai perusahaan. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan hasil penelitian kami, dan penelitian kami ini sudah dipublikasi di jurnal Sinta 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.